وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan masih kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, dan kita akan membahas tentang apa yang dikerjakan oleh karib kerabat keluarga ketika ada salah satu di antara mereka meninggal dunia. Ketika salah satu di antara keluarga kita meninggal dunia dan kematiannya sudah pasti, yaitu sudah valid, informasi kematian orang itu sudah valid, maka yang dibolehkan bagi pihak keluarga, yang pertama dibolehkan bagi mereka untuk wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit, boleh bagi mereka untuk melihat wajah si mayit walaupun wajahnya sudah ditutup dengan kain. Dan memang sunnahnya itu kalau ada orang meninggal, badannya itu, jasadnya ditutup dengan kain termasuk wajahnya. Dibolehkan bagi karib kerabat atau teman-teman akrabnya, jika takziah itu boleh bagi mereka untuk membuka wajah. Kemudian yang kedua, dibolehkan juga untuk takbiluhu, mencium keningnya. Dibolehkan untuk mencium kening si mayit. Jadi setelah dibuka kain penutup wajah, kemudian boleh juga mencium keningnya. Kemudian yang ketiga, dibolehkan juga wal buka alaihi thalathata ayyam, menangisi si mayit maksimal 3 hari. Jadi nangis selama 3 hari maksimal, seperti istrinya misalkan atau anak-anaknya, boleh mereka itu nangis, keluarga itu menangis akan kematian salah satu di antara keluarga mereka, tetapi maksimal itu 3 hari. Setelah 3 hari maka Rasulullah SAW melarang. Setelah 3 hari tidak boleh lagi menangis, tetapi selama 3 hari itu boleh bagi keluarga itu untuk menangisi selama tidak meratap. Dan menangis dengan meratap itu berbeda. Kalau meratap itu sudah sampai tingkatan teriak-teriak, kemudian sampai nyobek-nyobek baju, sampai narik-narik rambut, itu namanya meratap. Tapi kalau cuma sekedar menangis itu boleh. Berarti yang dibolehkan bagi pihak keluarga itu atau karib kerabat itu, yang dibolehkan bagi mereka 3 perkara ini. Boleh bagi mereka untuk melihat wajah. Kemudian yang kedua, boleh juga bagi mereka untuk mencium kening. Kemudian yang ketiga, boleh bagi mereka untuk menangis maksimal 3 hari tangisan mereka. Ada banyak riwayat yang membicarakan masalah ini. Syalbani membawakan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma qutila abi, ketika bapakku itu meninggal, terbunuh. Ketika bapakku, bapaknya Jabir yaitu Abdullah, ketika bapakku meninggal,
ja'altu akshifu thawba an wajhihi abgi. Saya itu membuka kain penutup wajah bapakku. Abki, dan saya itu dalam kondisi menangis. Karena bapaknya itu dikumpulkan bersama dengan mujahidin-mujahidin yang lainnya. Kumpulkan. Maka Jabir bin Abdillah itu mencari bapaknya. Ketika berjumpa dengan jasad bapaknya, kemudian beliau itu membuka kain penutup wajahnya. Setelah itu Jabir itu menangis. Wa nahauni, maka para sahabat mereka melarang saya, yaitu jangan menangis. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani, dan Rasulullah waktu itu ada, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melarang saya. Rasulullah tidak melarang saya. Para sahabat melarang, tapi Rasulullah diam. Wa amara bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farafa'ah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada jasad-jasad yang sudah meninggal dari korban perang itu untuk diangkat, termasuk jasad bapaknya. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Kemudian ketika mau diangkat, bibi saya, kata Jabir mengatakan, bibi saya namanya Fatimah, yaitu berarti saudaranya bapak saya, itu juga menangis ketika jasad saudaranya itu, jasadnya Abdullah, bapaknya Jabir itu mau dimakamkan, maka bibi saya itu menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, tabkina aw la tabkina, kamu mau nangis atau kamu tidak menangis, tetap akan kami kuburkan. Mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Dan saya, kata Rasulullah mengatakan, saya dari tadi melihat para malaikat senantiasa mengepakkan sayap-sayapnya, yaitu para malaikat itu menaungi dengan sayap-sayapnya para jasad-jasad yang meninggal ini. Hatta rafa'tumuhu, sampai akhirnya kalian mengangkat jasadnya. Ketika jasadnya diangkat, setelah mau dikuburkan, akhirnya baru malaikat itu mengepakkan sayap mereka. Tapi ketika jasadnya itu ditaruh, malaikat itu menaungi jasadnya Abdullah itu dengan sayap-sayap mereka. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika melihat Jabir menangisi bapaknya dan melihat wajah bapaknya membuka kain, Rasulullah tidak menegur, Rasulullah membiarkan. Demikian juga ketika Fatimah, saudarinya bapaknya Jabir itu menangis, itu pun dibiarkan sama Rasulullah SAW. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan sunnah. Diamnya Rasulullah itu adalah sunnah, namanya sunnah takririyah, yaitu maksudnya itu dibolehkan, namanya sunnah takririyah. Jika ada seorang sahabat mengamalkan sebuah amalan, Rasulullah ada dan Rasulullah itu biarkan, Rasulullah itu tidak menegurnya, tidak melarangnya, maka itu nanti termasuk sunnah. Tapi sunnah namanya sunnah takririyah. Karena sunnah itu ada empat. Ada sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan, sabdanya Rasulullah. Ada sunnah namanya sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan Rasulullah. Ada namanya sunnah takririyah, sunnah berupa diamnya Rasulullah. Rasulullah diam terhadap perbuatan sahabat. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah wasfiyah, berkaitan dengan sifat Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua yang dibawa oleh Syalbani, yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisanh. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, ceritanya panjang sekali tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia dan beritanya sudah valid, beliau itu meninggal. Dan waktu itu Abu Bakar itu tidak menghadiri prosesi kematian Rasulullah SAW. Abu Bakar tinggal di rumahnya, bahkan waktu itu Abu Bakar itu sedang ada kerjaan.
Sedangkan Rasulullah SAW itu di kamarnya Aisyah. Nanti yang menemani Rasulullah itu Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah itu meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah itu kabar meninggalnya tersebar, akhirnya Abu Bakar itu datang dengan menaiki kuda, dengan cepat sekali datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Hatta nazala fadakhalal masjidah. Ketika sudah sampai Masjid Nabawi, Abu Bakar turun dari kuda, setelah itu masuk masjid. Wa Umar yukallimun nasa. Dan waktu itu Umar itu berdiri di masjid, mengumpulkan orang-orang, dan Umar itu mengancam siapa saja yang mengatakan Rasulullah itu sudah mati. Sampai Umar itu mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah itu sudah mati, saya potong kakinya. Tidak lain Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa yang lagi keluar untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa pulang, demikian juga nanti Rasulullah itu pulang. Ketika Abu Bakar datang kemudian masuk masjid, melihat Umar berdiri ngomong, para sahabat semuanya duduk di situ. Falam yukallimin nasa. Abu Bakar diam, sama sekali nggak ngomong, sehingga langsung melewati orang-orang. Hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Abu Bakar itu masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Langsung setelah itu menuju ke jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musajjun bi burdati habirah. Dan waktu itu Rasulullah itu jasad beliau ditutup dengan kain, namanya kain habirah, kain yang tipis dan lembut. Fakashafa an wajhihi. Akhirnya Abu Bakar itu membuka kain penutup wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akabba alaihi. Setelah itu memegang kepala beliau. Faqabbala baina ainaihi. Setelah itu Abu Bakar itu mencium keningnya Rasulullah SAW, yaitu mencium antara dua matanya Rasulullah SAW, yaitu di tengah-tengah sini, jidatnya Rasulullah SAW. Thumma baka. Setelah itu Abu Bakar itu menangis. Kemudian beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Nabiyullah. Demi nama bapakku dan ibuku wahai Rasulullah. La yajma'ullahu 'alaika mautatain. Tidak mungkin Allah kumpulkan kepada engkau dua kematian. Yaitu maksudnya bahwa engkau sudah mati itu, dan gak mungkin mati lagi gitu. Yaitu engkau sudah mati. Ammal mautatul lati 'alaika faqad mitta. Dan kematian ini sudah pasti, yaitu engkau itu meninggal dunia. Setelah itu nanti Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh engkau wahai Rasulullah, hidup engkau dan mati engkau itu baik sekali. Setelah itu beliau nanti keluar. Ketika keluar, dia mengatakan, "Wa Umar, jenis duduk." Umar tidak mau duduk sama sekali. Tetap dia masih ngomong, siapa saja yang ngomong Nabi Muhammad mati, saya bunuh dia itu, saya potong kakinya itu. Akhirnya langsung Abu Bakar itu langsung naik ke atas mimbar. Kemudian mengatakan, "Wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad hari ini sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Setelah itu Abu Bakar membacakan sebuah ayat, yaitu apakah kalau seandainya Muhammad itu meninggal dunia, inqalabtum ala aqabikum, kalian itu murtad dari agama. Muhammad manusia biasa dan telah datang Rasul-Rasul sebelumnya itu, dan Rasul pun semuanya mati juga itu. Apakah kalau Muhammad itu meninggal atau terbunuh, setelah itu kalian itu murtad dari agama? Akhirnya ketika dibacakan ayat itu, langsung Umar pun sudah tidak kuat berdiri lagi. Akhirnya Umar pun jatuh juga. Para sahabat sampai setelah itu langsung menangis semuanya. Kemudian mereka mengatakan, seakan-akan ayat itu baru diturunkan hari ini, yang dibacakan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah di sini Abu Bakar itu, beliau itu membuka penutup wajahnya Rasulullah SAW, kemudian mencium keningnya.
Berarti sunnahnya seperti itu, yaitu kalau kita itu takziah, jenazah itu sudah disiapkan, sudah dikafani, nggak apa-apa kita itu untuk minta dibukakan wajahnya, kemudian cium keningnya, kemudian setelah itu kita doakan. Nanti akan kita sebutkan doanya. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah masuk takziah kepada Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini walaupun jarang terkenal lah, yaitu beliau itu jarang terkenal, tapi beliau itu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Bahkan waktu itu masih belum ada belasan orang masuk Islam, termasuk dia yang sudah masuk Islam, termasuk sahabat-sahabat yang awal. Sebagian mengatakan masuk Islamnya dia itu sekitar orang ke-9, sekitar 7 sampai 9 orang pertama-tama yang masuk Islam. Nanti dia itu juga hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah. Dan Utsman bin Mad'un ini, kalau kita lihat sejarahnya itu, beliau itu adalah orang pertama kali muhajirin yang meninggal di Madinah. Jadi orang-orang pertama kali lah para muhajirin itu ketika hijrah ke Madinah, orang pertama kali yang meninggal di Madinah itu beliau. Bahkan sebagian mengatakan orang yang pertama kali dikuburkan di kuburan Baqi itu beliau. Namanya Utsman bin Mad'un ini. Itu orang yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin di Madinah. Kemudian dia itu juga termasuk orang yang pertama dikuburkan di kuburan Baqi. Rasulullah ketika takziah ke rumahnya Utsman bin Mad'un setelah beliau meninggal dunia, wa huwa mayyit, dalam kondisi sudah meninggal, fakasyafa an wajhihi, beliau itu membuka penutup wajahnya, thumma akabba alaihi faqabbalahu, kemudian beliau itu memegang kepalanya, kemudian menciumnya, mencium keningnya. Wabaka, setelah itu Rasulullah SAW itu menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataini, sampai saya itu melihat air mata beliau itu menetes, yaitu air matanya Rasulullah SAW itu menetes. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif. Pernah kami itu masuk bersama Rasulullah kepada Abi Saif. Abi Saif itu saudara susuan, wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam, saudara susuan Ibrahim, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Dan waktu saya masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sedang menggendong Ibrahim. Ibrahim itu putranya Rasulullah, tapi bukan dari Khadijah, tapi dari Maria Qibtiyah. Satu-satunya anak Rasulullah yang bukan dari Khadijah itu ini, Ibrahim. Rasulullah menggendongnya dan Rasulullah menciumnya, dan Rasulullah itu memeluknya, memeluk Ibrahim, yaitu menunjukkan Rasul itu sayang sekali. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalika. Akhirnya kata Anas menceritakan, setelah itu kami itu pernah juga beberapa waktu setelahnya kami itu masuk ke rumahnya Rasulullah SAW ketika Ibrahim itu sakit, dan Ibrahim itu masih kecil, nanti meninggal ketika umur 20 bulan. Yaitu ketika masih kecil, karena sakit parah Ibrahim itu, akhirnya kami menjenguk Ibrahim. Maka kami masuk ke rumahnya Rasulullah, menjenguk Ibrahim. Dalam kondisi Ibrahim itu yajudu binafsihi, sudah mulai nafasnya itu tersentak-sentak, yaitu mulai nafasnya itu sudah berat. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, dan saya melihat, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memangku Ibrahim dalam kondisi sudah berat sekali, Ibrahim sudah sakratul maut. Kita melihat kedua matanya Rasul itu meneteskan air mata, yaitu Rasul itu menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, akhirnya Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, hai Rasulullah, apakah engkau menangis? Yaitu ketika melihat Ibrahim seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya ibna Auf,
innaha rahmatun, sesungguhnya ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati seorang bapak kepada putranya. Tsumma atba'aha bi ukhra, kemudian nanti setelah itu diikuti dengan tetesan air mata yang lainnya, terus netes air mata itu. Sampai akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan ketika Ibrahim meninggal, innal aina tadma wal qalba yahzan, sesungguhnya mata ini tidak mampu menahan air matanya, wal qalba yahzan, dan hati ini enggak mampu menahan kesedihan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang membuat Allah ridha, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kita dengan perpisahan kepada engkau Ibrahim itu sedih sekali kita ini. Yaitu Rasulullah di sini saja itu Rasulullah pun menangis. Rasulullah menangis ketika putranya itu meninggal dunia. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menangis itu boleh. Menangis itu boleh, dan nggak ada yaitu larangan menangis, apalagi larangan menangis ketika di hadapan jenazah. Karena ada beberapa, saya sering mendengar beberapa orang kalau di depan jenazah itu nggak boleh menangis. Bahkan ada yang melarang tetesan air mata. Jadi air mata itu kalau netes ke jasadnya orang yang meninggal itu katanya bahaya. Itu wallahu alam, saya cari-cari nggak ketemu riwayatnya itu. Tetapi kalau kita perhatikan itu Rasulullah ketika mangku Ibrahim, Rasulullah menangis, dan Ibrahim di pangkuan beliau itu. Sehingga apa? Kemungkinan tetesan air mata mengenai Ibrahim itu mungkin sekali. Oleh itu tidak ada masalah menangis, memangku jenazah sambil kondisi menangis itu nggak apa-apa. Kemudian hadis yang kelima yang dibawakan oleh Syalbani, an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan ayyatiyahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlambat mendatangi keluarga Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, termasuk keluarganya beliau juga. Beliau itu sampai karena banyak kesibukan, Ja'far meninggal itu sampai Rasul itu nggak bisa datang ke sana. Sampai 3 hari Rasul itu nggak bisa datang. Tsumma atahum, setelah 3 hari Rasulullah itu alhamdulillah mampu pergi ke sana. Maka Rasulullah datang ke sana. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum, setelah ini tidak boleh kalian menangis lagi. Setelah hari ini sudah tidak boleh nangis lagi. Yaitu maksudnya apa? Maksimal orang kalau pengen menangis itu terhadap keluarga yang meninggal itu maksimal itu 3 hari. Seorang istri misalkan, istri menangisi suaminya itu maksimal 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Setelah ketiga, maka sudah tidak dibolehkan untuk menangis lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi nanti tentang dinamakan dengan berkabung, fikih masalah berkabung. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang istri. Bagaimana kalau istri itu ditinggal suami, nanti ada fikihnya, fikih berkabung. Tapi yang kita maksudkan di sini itu menangis, menangisi itu maksimal itu 3 hari. Menangisi si mayit itu maksimal 3 hari. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini berarti intinya dibolehkan bagi keluarga yang ditinggal mati itu dibolehkan bagi dia itu 3: membuka kain, yaitu melihat wajah; yang kedua mencium kening; kemudian yang ketiga menangisi si mayit itu boleh, tapi maksimal 3 hari. Kemudian yang wajib bagi keluarga, tadi yang kita sebutkan itu perkara yang boleh. Sedangkan perkara yang wajib dijalankan oleh keluarga ketika ada salah satu keluarga mereka itu meninggal, itu yang wajib itu nanti ada 3. Cuma kita bahas 2 saja. Yang ketiga kita bahas pertemuan berikutnya, karena itu butuh fikih, butuh pembahasan panjang fikihnya. Nanti kan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang wajib bagi keluarga untuk si mayit, yaitu ketika ada orang meninggal dunia, itu wajibnya 3. Yang pertama wajib untuk sabar, wajib untuk sabar, dan itu batasan minimal sabar. Dan nanti sabar itu paling besar pahalanya itu ketika yang meninggal dunia itu anaknya. Jadi beda.
ketika yang meninggal itu bapak, sabar karena yang meninggal itu orang tua, bapak atau ibu, dengan sabar ketika yang meninggal itu anaknya. Itu nanti akan kita sebutkan riwayat-riwayat keutamaan, banyak sekali keutamaan di mana orang sabar ketika anaknya itu meninggal, apalagi anaknya masih belum balik. Itu pahalanya luar biasa. Itu sabarnya butuh sabar yang ekstra kalau itu. Jadi yang pertama itu wajib sabar. Kalau lebih tinggi lagi ridho. Kemudian yang kedua itu harus istirja. Wajib, yaitu mengingat kembali bahwa semua itu milik Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu nanti wajib untuk berkabung. Wajib untuk berkabung, dan berkabung itu sampai kalau yang khusus istri itu sampai lama waktunya, itu 4 bulan 10 hari. Yang nanti akan kita sebutkan masa berkabung. Tapi kalau selain istrinya, maka nanti akan kita bahaslah sendiri, hukum sendiri masalah berkabung pada pertemuan berikutnya. Nanti sedikit masalah berkabung, apa saja fikih-fikihnya kalau suami itu meninggal. Yang akan kita bahas di sini dua kewajiban bagi pihak keluarga. Yang pertama itu mereka itu wajib untuk sabar. Dan sabar itu batasan minimal. Di bawah sabar dosa. Di bawah sabar itu dosa. Kalau kita pengen lebih dari sabar, ada namanya ridho. Kalau pengen lebih dari ridho, ada namanya syukur. Berarti ketika kita itu ditimpa musibah itu, maka nanti derajat manusia itu sesuai dengan tingkatan iman mereka masing-masing. Derajat mereka itu nanti ada 4 derajat. Tingkatan mereka itu ada 4 ketika orang itu ditimpa musibah. Yang paling tinggi itu syukur. Dia itu ditimpa musibah, dia itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, ini tingkatan paling tinggi. Kemudian yang kedua, di bawah syukur itu ridho. Di bawah syukur itu ridho. Kemudian di bawah ridho sabar. Ini di bawah. Kemudian di bawahnya lagi kalau nggak bisa sabar, namanya sukhut. Sukhut itu nggak terima dengan takdir Allah Ta'ala, dan itu dosa. Sehingga kita katakan sabar itu batasan minimal. Di bawah itu sudah nggak ada, kecuali dosa dan maksiat. Sehingga kalau kita itu ditimpa musibah, itu nanti tingkatan orang itu sesuai dengan iman mereka itu tingkatannya beda-beda. Ada yang syukur, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur itu apa? Dia itu lebih suka musibah daripada nggak musibah. Sehingga dia itu ketika ditimpa musibah, dia itu lebih suka. Kenapa? Karena dia sadar musibah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Dan itu Masya Allah, itu masa itu orang bisa menghadirkan ilmu ini. Ketika kita ditimpa musibah itu luar biasa. Kita ditimpa musibah, langsung kita ingat dengan sebuah hadis bahwasanya musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Musibah itu menunjukkan Allah itu cinta sama dia. Itu luar biasa. Sehingga bahwa orang itu sampai senang diuji daripada enggak itu. Nah, itu namanya apa? Bersyukur. Kemudian kalau ridho itu dia itu menerima 50% lah itu. Antara musibah dan enggak musibah itu 50% 50%. Itu namanya ridho. Sehingga saya menerima saya itu. Tapi antara musibah dan enggak ya sama-sama. Beda kalau syukur itu lebih suka musibah daripada enggak. Nah itu. Jadi kalau syukur itu antara musibah dan non musibah, dia itu lebih suka musibah 75%. Itu namanya bersyukur. Kalau ridho 50% 50%. Dia itu menerima, hatinya itu terbuka lebar lah itu. Sehingga musibah dan enggak itu sama saja bagi dia. Itu ridho. Kemudian di bawahnya itu sabar. Sabar itu dia itu menerima musibah cuma 25%. Aslinya itu enggak menerima dia itu. Sehingga dinamakan dengan as-sabru. Sabru itu apa? Namanya habs. Sabr itu bahasanya itu habs. Habs itu apa? Mengekang. Habs itu mengekang. Sehingga sabar itu apa? Habsun nafsi, mengekang jiwa untuk bisa menerima takdir Allah Ta'ala. Berat menerima takdir itu, tapi saya bisa paksa diri saya untuk menerima itu. Itu namanya sabar. Sehingga sabar itu apa? Sabar itu dia itu masih berat menerima takdir Allah Ta'ala, tapi dia bisa memaksa dirinya itu. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Sabar itu batasan minimal.
batas minimal. Di bawah itu kalau nggak bisa sabar, ya berarti kita itu tasakhut atau sukhut, yaitu orang itu tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala, dan itu dosa. Sehingga ketika kita itu ditimpa musibah, dan yang ditimpa musibah itu kan orang yang meninggal, dia ditimpa musibah, demikian juga keluarga itu juga ditimpa musibah, maka pihak keluarga itu juga harus bersabar. Dia itu harus bersabar. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 157, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sesuatu dari musibah. Apa itu? Khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi, berkurangnya nyawa dari keluarga kalian, wathamarat, dan berkurangnya makanan kalian, wa basyiris sabirin, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun, orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami itu milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita mendapatkan informasi tentang kematian keluarga besar kita, keluarga kita meninggal, maka pertama itu kita sabar. Itu batasan minimal, guys. Kita bersabar, kemudian nanti yang wajib itu kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terlebih jika seandainya yang meninggal itu anak kita, terlebih kalau yang meninggal itu anak kita, makanya tadi kita sebutkan orang yang meninggal itu nanti bagi kita itu beda-beda. Kalau yang meninggal orang tua, meninggal itu saudara, dengan yang meninggal anak itu beda, pahalanya beda, pahala orang-orang yang sabar. Oleh itu banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan orang yang bisa sabar ketika anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, apalagi anaknya itu belum balik, meninggal dan dia bisa sabar, pahalanya luar biasa. Banyak riwayat di bahkan Syalbani. Riwayat yang pertama beliau mengatakan, ada sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassaman naru illa tahillatul qasam. Tidak ada orang yang anaknya meninggal 3 orang, 3 anaknya meninggal. Seseorang orang tua di mana 3 anaknya itu meninggal dan dia itu bisa sabar. Ada seorang muslim 3 anaknya meninggal dalam kondisi dia sabar menerima takdir Allah Ta'ala. Orang itu fatamassanan nar, tidak mungkin tersentuh dengan api neraka jahanam orang itu, illa tahillatul qasam, kecuali hanya sekedar menunaikan janji Allah Ta'ala. Janji Allah itu apa? Khilaf di antara para ulama. Janji Allah itu apa? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, janji Allah itu adalah firman Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Wa im minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya, mendatangi neraka. Kenapa? Karena itu adalah hatman maqdiyah, sesuatu keputusan yang sudah Allah tetapkan. Maksudnya melewati neraka itu apa? Maksudnya itu kita itu harus menyeberang jembatan, dan jembatan itu berada di atasnya neraka jahanam, sehingga setiap orang itu harus melewati itu. Tidak ada orang kecuali harus melewati jembatan di atas neraka jahanam. Maka setiap kita itu pasti nanti akan melewati neraka. Tapi Rasulullah mengatakan ketika dia sabar, 3 anaknya meninggal, dia sabar, maka dia itu tidak akan tersentuh dengan api neraka jahanam. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min muslimina yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughul himtha. Tidak ada seorang muslim yang meninggal 3 anaknya
di mana anak itu belum balik, illa adkhalahumullah, kecuali pasti Allah akan masukkan mereka, anak-anak yang 3 itu, anak yang belum balik itu Allah akan masukkan mereka ke surga, wa abawaihim, bersama dengan kedua orang tuanya. Anaknya masuk surga, orang tuanya masuk surga juga, bi fadli rahmatihi, dan itu karena karunia dan rahmatnya Allah Ta'ala. Yaitu masuk surganya bukan dengan amal, tapi masuk surganya itu karena rahmat Allah Ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, wa yakununa ala babin min abwabil jannah, nanti di hari kiamat anak-anaknya itu menunggu orang tuanya di depan pintu surga, menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada anak-anak itu, yaitu anak-anak ketika sudah di depan pintu surga, dikatakan kepada mereka, para penjaga mengatakan, udkhulul jannah, silakan kalian itu masuk ke surga. Fayaqulu, maka anak-anaknya mengatakan, la, enggak, saya tidak akan masuk surga. Akhirnya tanya, kenapa itu? Hatta yaji'u abawana, sampai datang kedua orang tua kami, bapak ibu kami datang. Fayuqalu lahum, setelah itu ketika bapak ibunya itu sudah datang, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah. Kalau seperti itu silahkan kalian masuk ke surga bersama dengan kedua orang tua kalian, dan itu karena rahmatnya Allah Ta'ala, karena Allah itu merahmati kalian, bukan karena amal kalian. Yaitu maksudnya di sini berarti ketika kita itu meninggal dunia, anak kita, kalau disebutkan ada 3 itu meninggal dan orang itu bisa sabar, kedua orang tuanya sabar, maka nanti anaknya itulah yang akan memasukkan surga orang tuanya. Jadi orang tuanya itu nanti akan masuk surga dengan anaknya itu yang menariknya. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawa oleh Syalbani, beliau mengatakan, dan nanti ini fahami juga nih, ketika anak kita meninggal, kita punya anak meninggal, sabarnya bapak itu beda dengan sabarnya ibu. Ini beda juga. Seorang wanita yang sabar ketika anaknya meninggal dunia, pahalanya luar biasa, melebihi bapaknya. Seorang ibu ketika sabar anaknya meninggal, itu pahalanya melebihi bapak yang sabar ketika anaknya meninggal. Kenapa? Itu nanti pahala itu sesuai dengan kadar beratnya orang itu mengamalkan kebaikan. Kenapa? Karena sabarnya wanita itu lebih berat daripada sabarnya laki-laki. Sehingga seorang wanita, seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, dia untuk sabar itu luar biasa susahnya. Maka jelas itu pahalanya lebih besar daripada ketika yang sabar itu bapaknya. Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin mata laha thalatun minal walad, tidak ada seorang wanita yang meninggal 3 dari anaknya, kanu hijaban minan nar, kecuali 3 anaknya itu akan menjadi penutup dari api neraka jahanam, akan menjadi pembatas dari api neraka jahanam bagi wanita itu, bagi ibunya. Qalat imra'atun, akhirnya ada orang yang tanya, seorang wanita tanya sama Rasulullah, wathnani ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau yang meninggal 2 anaknya. Maka Rasulullah mengatakan wathnani, demikian juga kalau 2. Nanti ada riwayat juga mengatakan, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan demikian juga kalau 1. Tapi nanti namanya penghalang orang dari neraka jahanam itu semakin kuat kan, semakin jauh berarti itu. Sehingga antara yang meninggal 3, 2, 1 tetap berbeda juga nanti, kualitasnya itu berbeda. Hadis yang keempat yang menceritakan masalah ini, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yardha li abdihil mu'min, Allah itu sangat ridha kepada hambanya yang beriman, idza dhahaba bi safiyhi, ketika Allah itu mencabut kekasihnya, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, yaitu kekasihnya itu siapa? Pelipur laranya itu siapa? Anaknya. Fasobara, kemudian hamba itu sabar, wahtasaba, dan dia itu mengharapkan pahala Allah Ta'ala, bithawabin dunal jannah, pasti orang itu akan dimasukkan surga, nggak ada penghalang antara dia dengan surga.
Pernah juga, ini cerita juga, cerita di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang wanita, seorang ibu ketika anaknya meninggal, ada juga seorang bapak ketika anaknya meninggal. Dan itu kualitasnya beda. Sabarnya bapak dengan sabarnya ibu itu beda. Ada sebuah cerita diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah bersama kita para sahabat melewati kuburan. Setelah itu beliau itu melihat ada seorang wanita yang duduk di sebelah kuburan. Duduk di sebelah kuburan anaknya. Dalam kondisi wanita itu menangis. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita itu, wahai ibu, isbiri, sabarlah engkau. Wanita itu nggak konsentrasi siapa yang ngomong itu, karena dia masih ya kalut, pikirannya itu masih kalut, masih sedih. Akhirnya dia mengatakan, ilaika anni, minggir sana, kamu jangan ngurusi saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu enak saja ngomong seperti itu, kamu nggak ditimpa musibah seperti saya rasakan gitu. Akhirnya, dan waktu itu wanita itu nggak tahu siapa yang ngomong itu, dan belum tahu Rasulullah itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW itu pergi, karena wanita itu mengatakan seperti itu, minggir sana itu. Ya udah, Rasulullah minggir. Ketika Rasulullah pergi, ada seorang sahabat mendatangi wanita itu. Bu, kamu tahu nggak siapa itu yang tadi ngomong sama kamu itu? Maka wanita itu mengatakan, enggak, saya nggak tahu siapa dia itu. Akhirnya diberitahu, huwa Rasulullah, tadi yang ngomong sama engkau itu Rasulullah SAW. Fa akhadhaha mithlul maut, kaget wanita ini, sampai akhirnya merasa bersalah telah ngomong sama itu kepada Rasulullah. Langsung wanita itu datang ke rumahnya Rasulullah SAW minta maaf. Fa'atat baba Rasulullah SAW falam tajid indahu bawabin, langsung pengen ketemu sama Rasulullah, dan waktu itu memang Rasulullah itu nggak punya penjaga pintu. Akhirnya wanita itu bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, inni lam a'rifka, ya Rasulullah, saya minta maaf karena saya itu tidak kenal engkau, yaitu belum tahu engkau waktu itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, inna sabra inda awwali sadmah. Bu, namanya sabar itu adalah awal ditimpa musibah. Ketika awal ditimpa musibah kamu bisa menerima takdir Allah, itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Ya, selama berjalan waktu itu nanti akan sabar sendiri itu. Tapi yang paling penting itu adalah sabar ketika awal tertimpa musibah. Apalagi yang meninggal itu adalah anak yang kita cintai itu. Luar biasa beratnya. Nggak mudah seorang wanita untuk bisa menerima seperti itu, apalagi di awal-awal. Ada juga sebuah riwayat Rasulullah SAW itu pernah didatangi seseorang bapak, ingin bertanya beberapa masalah. Dalam kondisi bapak itu menggendong putranya. Namanya orang Arab itu kalau sama anak laki-laki itu cintanya luar biasa. Putra satu-satunya, dia punya putra satu, dia cinta sekali sama putranya itu, sehingga digendong sama dia itu. Ketika sedang ngobrol sama Rasulullah, putranya itu di pangkuan bapak itu. Setelah itu dipeluk, kemudian dicium sama bapaknya. Maka Rasulullah tanya sama orang itu, Pak, kamu cinta nggak sama putra kamu ini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat cinta sama putra saya, sebagaimana cintanya Allah sama engkau ya Rasulullah. Setelah itu selesai, pulang. Urusan sudah selesai, bapak ini pulang. Akhirnya beberapa hari Rasulullah itu ketinggalan, yaitu Rasulullah itu nggak pernah melihat wajah bapaknya itu lagi gitu, nggak pernah kelihatan di masjid gitu. Satu hari nggak pernah nampak orang itu, hari kedua nggak nampak juga itu, sampai hari ketiga. Akhirnya Rasulullah itu penasaran, tanya sama para sahabat, wahai para sahabat, mana orang tua yang tadi tanya bawa anaknya itu, yang kemarin itu, kok saya nggak pernah lihat gitu selama 3 hari ini itu. Akhirnya para sahabat katanya, Rasulullah, bapak itu sedih sekali karena anaknya itu meninggal, sehingga sekarang itu kerjanya mengurung di dalam kamarnya, tidak keluar dari kamarnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau seperti itu tolong tunjukkan saya mana rumahnya itu. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat datang ke rumahnya orang itu. Ketika mengetuk pintu, orang itu dengar yang mengetuk itu Rasulullah, kaget. Akhirnya dibuka pintu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai bapak,
Apakah kamu tidak ridho jika seandainya nanti di surga itu, di hari kiamat itu, anak kamu itu menunggu di pintu surga dan dia tidak mau masuk surga sebelum berjumpa dengan engkau? Setelah itu nanti kalau ketika berjumpa dengan engkau, kamu itu diseret sama anak kamu untuk masuk surga itu. Seperti sekarang saya menarik kamu dari dalam rumah kamu itu keluar itu, ditarik bajunya itu. Nanti kamu pun akan ditarik seperti ini sama anak kamu itu di pintu surga itu. Akhirnya mulailah pelipur lara, yaitu sabdanya Rasul itu membuat sahabat itu mulai hilang rasa sedihnya itu. Nah, itu terkadang itu penting. Ketika kita ditimpa musibah itu, nasihat itu penting sekali. Kita yang punya ilmu itu, yang punya ilmu masalah sabar, masalah inilah, kita punya semua lah ilmunya itu. Tapi ketika kita ditimpa musibah yang berat itu, belum tentu kita itu bisa menghadirkan ilmu itu. Biasanya ilmunya hilang. Biasanya ilmunya hilang. Maka itu apa? Teman itu penting sekali untuk menasihati itu. Dan yang bisa menjadi pelipur lara kita sampai kita itu bisa menerima musibah yang Allah berikan kepada kita itu dengan ikhlas, itu kan karena nasihat gitu. Karena nasihat. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita itu pengen sabar, apalagi sampai tingkatan kita itu bisa ridho terhadap musibah itu sebenarnya itu ada resep lah, ada cara bagaimana tips supaya kita itu mudah untuk sabar. Itu ada satu cara dan Rasulullah yang mengajarkan itu, yaitu apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man asobathum musibatun, siapa yang ditimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi musibati, hendaknya dia itu langsung disandingkan musibah yang dia rasakan dengan musibah yang Allah timpakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Fa innaha a'dzamul masaib, karena musibah yang Allah timpakan kepada saya itu adalah musibah terbesar. Sedangkan kalian itu gak ada apa-apanya gitu. Yaitu maksudnya apa? Supaya kita itu bisa menerima musibah dengan ikhlas, ridho. Caranya bagaimana? Langsung kita ingat sejarahnya Rasulullah SAW. Contohnya misalkan gini, kalau kita itu ditimpa musibah, bapak kita meninggal, sedih kita itu. Nah, coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Coba baca biografinya beliau itu. Nabi Muhammad lahir nggak pernah berjumpa dengan bapaknya. Bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan Rasulullah itu. Ketika kita meninggal, ketika ibu kita meninggal, kita sedih. Oke, kita lihat Rasulullah. Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya meninggal. Umur 6 tahun sudah yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Setelah itu nanti 8 tahun diasuh sama kakeknya meninggal dunia juga itu. Nah, berarti apa? Nabi Muhammad itu Masya Allah itu ujian orang tua meninggal itu kayak apa beliau itu. Sampai akhirnya kan Rasulullah itu nanti umur 8 tahun mulai kerja. Rasulullah itu bekerja karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Akhirnya nanti Nabi Muhammad itu menjadi pengembala kambing untuk mendapatkan upah. Kalau seandainya misalkan kita sedih karena anak kita meninggal, coba kita lihat Rasulullah itu. Anak kita baru satu meninggal, kita sedihnya luar biasa. Nabi Muhammad itu semua anak beliau 3 anak laki-laki semuanya meninggal ketika masih bayi. Qasim, anak yang paling tua, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Semuanya meninggal ketika belum balik, masih menyusui, masih bayi lah mereka itu, masih tahap-tahap menyusui mereka itu. Dan Rasulullah punya 7 anak, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Yang 3 laki-laki meninggalnya masih bayi semua. Yang perempuan, 3 perempuan meninggal dunia sudah dewasa, dan Rasulullah itu menghadiri kematian mereka semua. Berarti Rasulullah masih hidup, 6 anaknya itu meninggal. Yang tersisa cuma 1, namanya Fatimah, dan Fatimah pun umurnya nggak lama. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia. Kalau kita sedih misalkan hidup miskin sedih sekali itu. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan Rasulullah itu terkadang, keluarganya beliau itu terkadang kita itu melihat 3 hilal bulan Sabit, berarti 2 bulan berturut-turut di rumah kita itu nggak dinyalakan api karena nggak ada bahan makan yang bisa dimasak. Kalau dakwah kita ditolak itu, ditentang dakwah kita itu, akhirnya kita sedih. Nabi Muhammad pun sampai mau dibunuh sama orang kafir. Nabi Muhammad sampai diusir dari kampung halaman. Rasulullah ketika sujud disiram pakai ari-ari onta itu. Kita nggak ada apa-apanya kita ini.
Sehingga apa? Sehingga intinya itu, kalau kita itu punya musibah itu, kalau bisa itu langsung kita itu baca biografinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu sebagai pelipur lara kita. Kalau Nabi Muhammad itu seperti itu ujiannya, kenapa kok kita nggak bisa sabar gitu? Padahal siapa itu? Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai sama Allah Ta'ala, itu pun masih seperti itu gitu. Kemudian yang kedua yang wajib bagi seseorang yang mendengar kabar keluarganya itu meninggal, kewajiban kedua itu istirja, yang dulu pernah kita sebutkan. Istirja itu dia itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu harus kita kembalikan, semua itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Itu nyawa itu milik Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah itu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW itu beliau bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun, tidak ada orang muslim yang ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan seperti yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita itu semuanya milik Allah dan kita akan dikembalikan sama Allah Ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, berikan pahala kepadaku terhadap musibahku ini dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Illa akhlafahullahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah itu cerita, falamma mata Abu Salamah, ketika mati suami saya, ketika suami saya itu meninggal, ya saya mengatakan doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah itu saya mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, orang muslim mana yang lebih mulia daripada suami saya Abu Salamah, manusia yang luar biasa bagi saya kan Abu Salamah itu. Akhirnya, dan Abu Salamah itu kata beliau, awwalu baitin hajara ila Rasulullah, Abu Salamah itu, yaitu suaminya dia itu, pertama kali keluarga yang hijrah kepada Rasulullah SAW, keluarga yang pertama kali masuk Islam, dia sama keluarganya, sama istrinya. Orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah, satu keluarga, itu kan Abu Salamah. Akhirnya setelah itu dia mengatakan, ya tetap karena itu perintah Rasulullah. Setelah itu dia mengatakan, yaitu mengatakan seperti itu. Akhirnya setelah itu apa? Fa akhlafallahu li Rasulullah SAW. Rupanya Allah menggantikan Abu Salamah itu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abu Salamah mengatakan, arsala ilayya Rasulullah SAW. Ketika selesai saya itu masa iddah, masa berkabung, sudah selesai, Rasulullah itu mengutus Hatib bin Abi Balta'ah ke saya, yakhtibuni lahu, yang meminang untuk Rasulullah SAW, datang untuk meminang saya untuk Rasulullah SAW. Fakultu, maka saya mengatakan, innali bintan wa ana ghayyur. Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya anak. Saya itu punya anak. Kemudian yang kedua, saya itu orang yang cemburu sekali. Saya itu wanita yang cemburunya itu berlebihan gitu. Maka Rasulullah mengatakan, amma ibnatuha fanadu Allah ayyughniha anha. Anak kamu itu anak saya. Kita berdoa, yaitu kita minta sama Allah Ta'ala supaya Allah itu memberikan saya nafkah cukup untuk anak kamu juga itu. Sehingga anak kamu ya anak saya itu. Wa ad'ullaha ayyudhiba bil ghirati. Sedangkan cemburunya kamu itu, saya berdoa semoga Allah Ta'ala itu menghilangkan, menyembuhkan. Maksudnya menghilangkan dan menyembuhkan itu maksudnya apa? Cemburu itu harus ada. Cemburu itu harus ada. Gak mungkin suami istri itu gak punya cemburu itu. Harus ada cemburu. Tapi cemburu yang berlebihan itu penyakit. Cemburu yang berlebihan itu penyakit. Sehingga Rasul itu mendoakan supaya disembuhkan dari penyakitnya itu. Nah, jadi intinya di sini ketika berita kematian seseorang itu sudah jelas pasti, maka pihak keluarga itu, pihak keluarga, istrinya atau orang tuanya atau anaknya atau siapa saja lah keluarganya itu, maka dibolehkan bagi keluarga itu 3 perkara. Yang pertama membuka wajah, yang kedua mencium kening, yang ketiga dibolehkan untuk menangis.
tapi maksimal 3 hari. Kemudian diwajibkan bagi pihak keluarga itu ada 3. Diwajibkan yang pertama wajib untuk sabar, apalagi kalau bisa ridho, tapi sabar itu wajib. Kalau ridho itu mustahab, sunnah. Kemudian yang kedua istirja, ingat bahwasanya itu musibah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Yang ketiga nanti wajib untuk berkabung. Nanti hukum berkabung nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita khusus nanti kita akan membahas tentang masalah bergabung. Bagaimana seorang wanita itu, dia itu ketika suaminya meninggal, apa yang dia itu larang sama dia itu termasuk pakaian, kemudian berdandan atau keluar rumah, itu nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain.